dapat anak yang kok kayaknya nggak nyambung banget diajarin. Saya udah ngajar dengan performa terbaik, kok mereka tetap aja seolah-olah belum belajar apa-apa gitu. Nah, teman-teman, kita mau balik ke materi di awal. Ibu izin bertanya, kurmer yang sudah didesain ini semua demi ketercapaian pembelajaran yang berhasil. Namun nyatanya, ini cerita realita nih, Bu Fitria, cerita pengalaman, cerita sedih ya. Namun nyatanya anak-anak sekarang kurang dimotivasi dirinya sendiri. Oke, motivasi internal anak kurang. Padahal kami sudah mendesain pembelajaran dengan baik dan juga metode yang menarik. Mungkin ibu bisa memberi tips biar anak-anak bersemangat dalam belajar di sekolah. Karena nyatanya sekarang anak-anak lebih asik pegang gadget, gitu ya, pegang gadget ya. Karena siswanya saya laki-laki, anak STM semua. Oke, terima kasih Ibu Fitria ya. Ini sebenarnya kalau kita bahas adalah keresahan kita bersama sebagai guru. Dan kita sama-sama nih Bapak Ibu. Tapi semoga uh, kita coba ngobrol bersama. Nah, saya memang nggak pernah mengajar di STM, teman-teman. Tapi saya beberapa kali pernah mengajari anak-anak SMA ketika itu di penguatan literasi numerasi, ya. Saya masuk di kelas itu gitu. Nah, bicara tentang bagaimana sebenarnya minat belajar anak, ya. Itu sebenarnya kita mau fokus di peran kita sebagai guru ya teman-teman karena kita ini malam ini kita ngumpulnya ini kita pengajar hebat gitu ya. Kita nggak mau melihat unsur-unsur lain, tapi kita mau fokus di perannya kita. Ketika kita bicara curiosity atau rasa ingin tahu atau katakanlah minat belajar anak rendah, yang salah siapa gitu ya. Ini bukan dosa kita. Dapat anak yang kok kayaknya nggak nyambung banget diajarin. Saya udah ngajar dengan performa terbaik, kok mereka tetap aja seolah-olah belum belajar apa-apa gitu. Nah, teman-teman, kita mau balik ke materi di awal. Peran guru apa? Saya justru lebih tertarik memahami peran guru apa. Peran kita adalah sebenarnya bisa mengakomodir itu. Teman-teman tahu nggak kenapa murid itu di kelas itu seolah-olah nggak punya minat belajar? Itu karena sebenarnya kebutuhan belajarnya nggak terpenuhi. Kenapa nggak terpenuhi? Kita guru itu cenderung kita ngajar tuh setelah mengajar kita lalu memberikan akses kepada mereka. Coba deh sekarang bagianmu kerjain. Nah, di situ mereka yang nggak bisa fokusnya pecah. Persoalan yang dibawa Bu Fitri adalah kami udah mencoba sedaya upaya. Nah, kita bicara sebenarnya semesta mengajar itu harus yang bagaimana. Tadi kita sudah bahas bahwa di dalam satu pertemuan itu, teman-teman, anak-anak itu harus punya fase di mana dia mendengar ceramah. Jadi kurikulum Merdeka pun harus ada gurunya ceramah. Kenapa? Kita harus tetap menyampaikan apa tujuan pembelajaran. Tapi jangan ceramah melulu. Harus ada fase di mana anak-anak bergerak, di mana anak-anak juga melakukan sesuatu. Harus ada juga di mana anak-anak itu berdiskusi dalam kelompok dan berbicara di dalam kelompok. Teman-teman, ketika kita bicara tentang retensi atau keterlibatan dalam pembelajaran, kalau anak itu sekedar baca, menulis, mendengarkan, itu retensinya rendah banget, teman-teman. Retensi yang paling tinggi tingkat keterlibatannya adalah ketika anak melakukan yang namanya simulasi atau melakukan aksi nyata. Apa? Contoh, kalau di kelas saya, nah ini STM, kita harus berusaha menghadirkan pengalaman belajar itu retensinya sampai ke tingkat maksimal. Anak-anak melakukan simulasi dan masuk ke ranah melakukan aksi nyata. Memang kita akan cenderung lebih repot. Pak Nadim sendiri kemarin ketemu juga di Jakarta itu mengatakan gurunya pasti lebih repot. Repotnya di mana? Di merancangnya. Tapi kalau sudah ketemu merancangnya gimana, itu gurunya enak. Gitu teman-teman. Percaya deh, anak itu rasa ingin tahunya tinggi. Kenapa anak-anak di kelas kita justru kehilangan minat belajar? Mari kita koreksi kembali. Jangan-jangan kebutuhan belajar mereka tidak terpenuhi di kelas kita. Nah, itu barangkali untuk Bu Fitria tadi ya.